Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Gimana kabarnya adik-adikku semua? Semoga kalian sehat selalu. Semoga kalian semua dimudahkan dalam menuntut ilmu. Semoga kalian semua dimudahkan dalam melakukan sesuatu. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan membahas materi tentang hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Sebelum kita melanjutkan materi, mari kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Silakan disimak ya materinya baik-baik. Terima kasih. Pengertian hadis. Hadis adalah laporan tentang sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun persetujuan atas perkataan atau perbuatan orang lain. Hadis yang isinya berupa perkataan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai hadis qauliyah, yang berupa perbuatan disebut sebagai hadis fi'liyah, dan yang berupa persetujuan disebut sebagai hadis takriri. Di samping itu, ada juga hadis-hadis yang isinya berupa gambaran mengenai karakteristik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perangai fisik wasfun halqi maupun sifat non fisik wasfun hulqi. Karena berisikan informasi mengenai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis menduduki posisi yang sangat penting dalam agama Islam. Sunnah merupakan dasar hukum kedua setelah Al-Quran, sekaligus merupakan penjelasan tafsir yang paling otentik mengenai segala hal dalam Al-Quran. Oleh karena itu, proses pelestarian dan pemeliharaan sunnah merupakan suatu hal yang sangat vital di dalam agama Islam. Pelestarian sunnah dilakukan melalui penelusuran terhadap hadis-hadis yang ada. Berikut pencatatannya dalam buku-buku serta periwayatannya dari generasi ke generasi. Sedangkan pemeliharaan sunnah dilakukan melalui penyeleksian terhadap hadis-hadis yang ada, sehingga hadis-hadis yang valid dan akurat bisa disaring dari hadis-hadis yang salah dan palsu. Fungsi hadis dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mempertegas atau memperkuat hukum-hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran, bayan at-takriri atau at-taqlid. Yang kedua, menjelaskan, menafsirkan, dan merinci ayat-ayat Al-Quran yang masih umum dan samar, bayan at-tafsir. Yang ketiga, mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak tercantum dalam Al-Quran, bayan at-tashri, namun pada prinsipnya tidak bertentangan dengan Al-Quran. Unsur-unsur hadis. Yang pertama ialah sanad, yang kedua ialah matan, dan yang ketiga ialah rawi. Pengertian sanad. Menurut bahasa, sanad adalah sandaran atau sesuatu yang dijadikan sandaran. Dikatakan demikian karena hadis bersandar kepadanya. Menurut istilah Al-Badr bin Jamaah dan At-Tibi menyatakan bahwa sanad adalah pemberitaan tentang munculnya suatu matan hadis. Yang lainnya menyebutkan sanad ialah silsilah atau rentetan para perawi yang menukilkan hadis dari sumbernya yang pertama. Atau dengan perkataan lain, sanad adalah jalan yang dapat menghubungkan matan hadis kepada Nabi Muhammad SAW. Pendapat lain, sanad ialah berita tentang jalan matan. Pendapat lain juga menyebutkan sanad ialah silsilah orang yang meriwayatkan hadis yang menyampaikan kepada hadis. Ada juga yang menyebutkan sanad ialah silsilah para perawi yang menukilkan hadis dari sumbernya yang pertama. Sanad hadis yang menurut pengertian istilah adalah rangkaian para periwayat yang menyampaikan kita kepada matan hadis. Mengandung 2 bagian penting, yaitu yang pertama, nama-nama periwayat yang terlibat dalam periwayatan hadis yang bersangkutan. Yang kedua,
lambang-lambang periwayatan hadis yang telah digunakan oleh masing-masing periwayat dalam meriwayatkan hadis yang bersangkutan. Misalnya sami'tu, an, dan ana. Pengertian matan. Secara bahasa, matan berarti tanah yang keras dan tinggi. Sedangkan secara istilah adalah kalimat setelah berakhirnya sanad suatu hadis. Dalam artian, apabila rantai sanad telah disebutkan, maka setelah itu adalah matannya, atau dengan kata lain, matan adalah redaksi hadis itu sendiri. Pengertian rawi. Rawi adalah penyampai hadis atau periwayat hadis, baik itu ia meriwayatkan melalui lisan maupun tulisan yang ia dengar langsung dari gurunya. 7 perawi hadis terbanyak. Ada 7 sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meriwayatkan lebih dari 1000 hadis semasa hidup beliau. Mereka tercatat sebagai para sahabat Nabi yang terbanyak meriwayatkan hadis. Ketujuh sahabat tersebut adalah Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Aisyah, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, dan Sa'id al-Hudri. Abu Hurairah telah meriwayatkan hadis sebanyak 5.374 hadis. Abdullah bin Umar telah meriwayatkan hadis sebanyak 2.630 hadis. Anas bin Malik telah meriwayatkan hadis sebanyak 2.286 hadis. Aisyah telah meriwayatkan hadis sebanyak 2.210 hadis. Abdullah bin Abbas telah meriwayatkan hadis sebanyak 1.660 hadis. Jabir bin Abdullah telah meriwayatkan hadis sebanyak 1.540 hadis. Abu Sa'id al-Hudri telah meriwayatkan hadis sebanyak 1.170 hadis. Macam-macam hadis terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ialah hadis qudsi. Yang kedua ialah hadis mutawatir. Yang ketiga hadis masyhur. Dan yang keempat ialah hadis ahad. Pengertian hadis qudsi. Hadis qudsi merupakan salah satu hadis yang ada dalam agama Islam, berasal dari bahasa Arab yang artinya suci. Di dalam hadis qudsi menggunakan kata Allah berfirman. Maksudnya adalah ketika Rasulullah SAW mengatakan suatu hadis menggunakan kata Allah berfirman, berarti hadis tersebut bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah hadis qudsi tak sebanyak seperti hadis-hadis yang lainnya, yaitu hanya berjumlah 4.444, tetapi yang hanya diketahui oleh umum hanya berjumlah 200. Pengertian lainnya mengenai hadis qudsi yaitu menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dapat dikatakan bahwa hadis qudsi disebut sebagai hadis ilahi atau rabbani, yang membedakan dari hadis-hadis lainnya hanya dalam kandungan maknanya saja. Hadis ini diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi cara penyampaiannya kepada umat muslim melalui bahasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan hadis ini melalui mimpi atau ilham Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis mutawatir. Mutawatir artinya beruntun atau berturut-turut. Maksudnya hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi hadis dari sejumlah lainnya, yang menurut adat kebiasaan mustahil untuk secara ramai-ramai sejumlah perawi tersebut bersekongkol untuk berbohong. Hadis dianggap mutawatir jika memenuhi 4 syarat. Pertama, hadis mutawatir harus diriwayatkan oleh banyak perawi, minimal 10 perawi. Kedua, banyaknya periwayat harus ada dalam setiap lapisan sanad, seperti ada 10 atau lebih sahabat yang meriwayatkannya. Begitu juga dari golongan tabi'in dan seterusnya.
Ketiga, secara adat kebiasaan, sejumlah perawi tersebut tidak mungkin ramai-ramai sepakat untuk berbohong. Keempat, panca indera merupakan sandaran utama periwayatan seperti pendengaran dan penglihatan. Hadis mutawatir memiliki kualitas yang terjamin seperti halnya Al-Quran. Karena itu, dalam Islam, hadis mutawatir dijadikan sumber hukum terkait permasalahan yang pokok, seperti tentang rukun iman dan Islam, sholat, puasa, dan lain-lain. Hadis masyhur. Masyhur menurut bahasa adalah nampak, sedangkan menurut istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 perawi atau lebih pada setiap takobah tingkatan dan belum mencapai batas mutawatir. Contohnya, sebuah hadis yang berbunyi artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengambil ilmu dengan melepaskan dari dada seorang hamba, akan tetapi akan melepaskan ilmu dengan mengambil para ulama, sehingga apabila sudah tidak terdapat seorang yang alim, maka orang yang bodoh akan dijadikan sebagai pemimpin, lalu memberikan fatwa tanpa disadari ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Hadis masyhur ini juga disebut dengan nama Al-Mustafid. Hadis masyhur di luar istilah tersebut dapat dibagi menjadi beberapa macam, yang meliputi mempunyai satu sanad, mempunyai beberapa sanad, dan tidak ada sanad sama sekali. Hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1, 2, atau sedikit orang yang tidak mencapai derajat mutawatir. Kata ahad berarti 1. Khabar al-wahid adalah kabar yang diriwayatkan oleh 1 orang. Sedangkan menurut istilah ilmu hadis, hadis ahad berarti hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Az-Zaz al-Khatib yang membagi hadis berdasarkan jumlah perawinya kepada 3, bahwa ia mengatakan definisi hadis ahad sebagai berikut. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang perawi, 2 atau lebih, selama tidak memenuhi syarat-syarat hadis masyhur atau hadis mutawatir. Definisi Az-Zaz al-Khatib di atas dapat dipahami bahwa hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak mencapai jumlah yang terdapat pada hadis mutawatir ataupun hadis masyhur. Pembagian hadis dari segi kuantitasnya. Yang pertama ialah hadis mutawatir, yang kedua ialah hadis ajiz, dan yang ketiga ialah hadis gharib. Pembagian hadis dari segi kualitasnya menjadi 3 bagian. Yang pertama ialah hadis sahih, yang kedua hadis hasan, yang ketiga hadis dhaif. Hadis sahih menurut bahasa berarti sah, benar, sempurna, tiada celanya. Secara istilah, beberapa ahli memberikan definisi antara lain sebagai berikut. Menurut Ibnu Al-Solah, hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung muttasil melalui periwayatan orang yang adil dan dhabit dari orang yang adil dan dhabit sampai akhir sanadnya tidak ada kejanggalan dan tidak berilat. Menurut Imam An-Nawawi, hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang adil, lagi dhabit, tidak syadz, dan tidak berilat. Hadis hasan. Dari segi bahasa, hasan dari kata al-husnu bermakna al-jamal yang berarti keindahan. Menurut istilah, para ulama memberikan definisi hadis hasan secara beragam, namun yang lebih kuat sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam An-Nukhbah, yaitu khabar ahad yang diriwayatkan oleh orang yang adil, sempurna kedabitannya, bersambung sanadnya, tidak berilat, dan tidak ada syadz, dinamakan sahih lizzati. Jika kurang sedikit kedabitannya disebut hasan lizzati. Dengan kata lain, hadis hasan adalah hadis hasanah, adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang yang adil, kurang sedikit kedabitannya, tidak ada keganjalan syadz, dan tidak illat. Hadis dhaif. Hadis dhaif bagian dari hadis mardud.
Dari segi bahasa, dhaif berarti lemah lawan dari al-qawi yang berarti kuat. Kelemahan hadis dhaif ini karena sanad dan matanya tidak memenuhi kriteria hadis kuat yang diterima sebagai hujjah. Dalam istilah, hadis dhaif adalah hadis yang tidak menghimpun sifat hadis hasan sebab satu dari beberapa syarat yang tidak terpenuhi. Atau definisi lain yang biasa diungkapkan mayoritas ulama, hadis yang tidak menghimpun sifat hadis sahih dan hasan. Jika hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi sebagian atau semua persyaratan hadis hasan dan sahih. Misalnya, sanadnya tidak bersambung muttasil, para perawinya tidak adil dan tidak dhabit. Terjadi keganjalan baik dalam sanad atau matan syadz, dan terjadinya cacat yang tersembunyi ilat pada sanad atau matan. Ayat yang menjelaskan Al-Quran, hadis, serta ijtihad sebagai sumber hukum Islam terdapat di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Pengertian ijtihad. Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab yaitu ijtihada yajtahidu ijtihadan, yang artinya mengerahkan segala kemampuan dalam menanggung beban. Dengan kata lain, ijtihad dilakukan ketika ada pekerjaan yang sulit untuk dilakukan. Imam Al-Ghazali mendefinisikan pengertian ijtihad. Ijtihad ialah mengerahkannya seorang mujtahid pada segala kemampuan dan upayanya untuk menguraikan hukum syariat. Di dalam agama Islam, ijtihad adalah sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Fungsi utama dari ijtihad ini adalah untuk menetapkan suatu hukum, di mana hal tersebut tidak dibahas dalam Al-Quran dan hadis. Orang yang melaksanakan ijtihad disebut dengan mujtahid, di mana orang tersebut adalah orang yang ahli tentang Al-Quran dan hadis. Syarat-syarat berijtihad. 1. Memiliki pengetahuan luas dan mendalam. 2. Memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu Al-Quran dan hadis, ilmu tafsir, usul fiqh, dan tarikh sejarah. 3. Memahami cara merumuskan hukum istinbal. 4. Memiliki keluhuran akhlak mulia. Bentuk-bentuk ijtihad. 1. Ijma. 2. Qiyas. 3. Maslahah dan mursalah. Pengertian ijma. Pertama, ijma secara etimologi bisa bermakna tekad yang kuat. Kedua, ijma secara etimologi juga memiliki makna sepakat. Ijma menurut istilah. Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan makna ijma menurut arti istilah. Ini dikarenakan perbedaan mereka dalam meletakkan kaidah dan syarat ijma. Namun, definisi ijma yang paling mendekati kebenaran adalah kesepakatan para ulama ahli ijtihad dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya beliau SAW pada masa tertentu atas suatu perkara agama. Pengertian qiyas. Secara bahasa, qiyas berarti mengira-ngirakan atau menyamakan. Mengkiaskan berarti mengira-ngirakan atau menyamakan sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Sedangkan secara istilah, menurut ulama usul fiqh, qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nas hukumnya
karena adanya persamaan ilat hukum. Dalam redaksi yang lain, qiyas adalah menyamakan sesuatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki nas hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nas hukum, sebab adanya persamaan dalam ilat hukumnya. Qiyas merupakan salah satu metode istinbat yang dapat dipertanggungjawabkan karena ia melalui penalaran yang disandarkan kepada nas. Pengertian maslahah mursalah. Pengertian maslahah mursalah menurut bahasa terdiri dari dua kata, yaitu maslahah dan mursalah. Kata maslahah berasal dari kata kerja bahasa Arab solaha yaslu, menjadi sulhan atau maslahah, yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Kata maslahah kadang-kadang disebut juga dengan al-istislah, yang artinya mencari yang baik. Pengertian maslahah mursalah secara istilah artinya terlepas atau dalam arti mutlak, bebas. Kata terlepas dan bebas di sini bila dihubungkan dengan kata maslahah maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan. Cukup sekian materi yang bisa Bapak bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua dan bisa diamalkan. Jika ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.